17 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2007, aku dilahirkan ke dunia oleh seorang ibu yang cantik di kota Bagan Batu. Aku adalah anak pertama dari pasangan suami istri, Bapak V. Brutu dan Ibu S. Pardede. Kata mamaku, kelahiranku membawa sukacita besar bagi keluarga besar Mamak, karena aku juga merupakan cucu sekaligus cicit pertama dalam keluarga Mamak. Oleh sebab itulah, aku diberi nama Grace Indah Permai Brutu, yang artinya anugerah yang terindah. Kami sekeluarga tinggal di Afdeling 8 Seidaun PTPN 3. Setelah aku berumur 2 tahun 5 bulan, mamaku melahirkan seorang adik laki-laki dan diberi nama Rizky Jonathan Brutu. Aku sangat senang karena aku punya teman baru untuk bermain. Dengan lahirnya adikku, lengkaplah kebahagiaan keluarga kami. Memasuki umur 4 tahun pada tahun 2011, aku dimasukkan ke TK. Awalnya aku senang karena diantar sama bapak, adik, dan mama ke sekolah. Di hari pertama, aku berharap punya teman baru di sekolah. Ternyata aku salah. Teman-teman di kelas tidak mau berteman denganku. Salah satunya teman sebangkuku. Kalau aku tidak memberikan jajanku padanya, aku akan diusir dari meja. Karena hal itulah aku selalu minta ditemani mama kalau ke sekolah. Karena kalau ada mama yang menemani, aku merasa lebih aman. Begitulah hari-hariku selama 2 tahun di TK. Setelah lulus TK, aku masuk ke tingkat SD. Di sini aku punya teman baru yang baik. Aku sangat senang karena setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku dipakaikan baju sama mamaku, dikucirin rambut, disuapin makan, dibuatin sereal, dipakaikan sepatu, bahkan diantar ke sekolah sama mama, bapak, dan adik. Tapi semua kemanjaan itu berakhir ketika aku masuk kelas 2 SD. Mamaku meninggal tepatnya pada tanggal 30 November 2014. Aku dan keluargaku sangat sedih dan terpukul. Apalagi adikku yang bertepatan sakit demam dan kerumutan saat mamaku meninggal. Aku pun menjadi kehilangan rasa kasih sayang seorang ibu. Sejak mamaku meninggal, bapakku harus dituntut mandiri. Mulai dari masak, nyuci, beres rumah, belum lagi harus bekerja untuk mencari uang. Aku sering merasa sedih dan kasihan. Akhirnya pada tahun 2015, bapakku bertemu seorang janda anak satu. Mereka saling cocok dan berpacaran. Hingga pada suatu hari, bapakku mengajak aku, adikku, dan tulangku ke kolam renang bersama perempuan beranak satu itu. Nama anaknya Rafael Simatupang, dan perempuan yang dulu kupanggil tante itu bernama Diana Siagian. Awalnya aku mengira itu adalah teman atau saudara dekat bapakku, karena kami sering diajak jalan-jalan. Sampai akhirnya bapakku meminta izin sama aku untuk menikah lagi. Sontak aku pun menolaknya, karena sepengetahuanku, ibu tiri itu kejam seperti yang ada di sinetron-sinetron. Aku pun menceritakannya semua pada opungku atau mamanya mamaku. Opungku pun marah besar dan tidak setuju. Sampai pernah opungku menegur tante itu hingga dia pun memutuskan hubungannya dengan bapakku dan mengirim sebuah surat. Aku juga ikut membaca surat itu. Setelah membaca surat itu, aku pun menjadi merasa bersalah dan sedih. Setelah mengetahuinya tante itu ternyata baik untuk menjadi mama sambung untuk kami. Akhirnya aku pun mengizinkan bapakku untuk menikah lagi. Lalu bapakku memujuk tante itu kembali untuk mau menikah. Mereka pun akhirnya menikah di kampung halaman bapak, tepatnya di Papak Barat. Walaupun opungku gak setuju awalnya, tapi seiring berjalannya waktu, opungku pun akhirnya menerima dan dekat dengan mama sambungku. Karena mamaku juga memperlakukan opungku dengan baik. Dengan adanya mama sambungku, aku kembali merasakan peran sosok ibu. Awal bapakku nikah lagi, kami pindah ke perumahan amplasmen Seidaun. Aku pun harus pindah sekolah di kelas 4 SD ke
ke SD yang ada di sana. Di SD yang baru ini aku kembali sering dibully. Apalagi waktu kelas 6 SD. Aku setiap hari diganggu oleh laki-laki di kelas yang bernama Najril. Hingga pada suatu hari, dia mengajak semua laki-laki di kelas untuk melempariku pakai bola kertas. Awalnya aku sabar dan diam aja. Hingga pada puncaknya, aku dilempar besi tempat galon oleh laki-laki yang bernama Nail. Bahuku lebam. Aku pun mengadukannya pada tulangku yang kelas 3 SMP. Akhirnya mereka jerah. Di semester 2 kelas 6 SD ini, aku punya adik lagi. Mamaku melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Elvan Dipenberutu, artinya penyayang. Tahun 2019, aku pun tamat SD dengan jalan-jalan ke Sibolga sebagai perpisahannya. Lalu aku naik ke tingkat SMP. Di SMP ini aku senang, masih banyak teman SD-ku yang satu sekolah denganku. Banyak kisah yang kami jalani di masa kelas 7 semester 1. Mulai dari buat tato pakai jarum pentul hingga dihukum menghormat bendera. Namun, kelas 7 semester 2, COVID-19 melanda. Guru menyuruh kami libur 2 minggu. Ternyata libur 2 tahun. Hingga kelas 9, kami aktif sekolah di masa zona aman. Tapi dengan sistem gelombang, aku masuk di gelombang kedua. Satu-satunya temanku di gelombang kedua hanya satu, yaitu Ruth. Kami pun sahabatan sampai lulus SMP. Tapi melanjut ke SMA kami beda sekolah. Dia di Binjai sedangkan aku di Rantau Prapat. Sedih memang sedih, tapi harus dijalani. Karena ini adalah sekolah pilihanku sendiri. Di Rantau Prapat, aku sekolah di SMA swasta Bintang Timur dan tinggal di asrama putri. Rasanya emang sedih jika harus jauh dari orang tua dan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apalagi, aku harus menempuh pendidikan di sekolah yang bernuansa Katolik, sedangkan aku berasal dari agama Protestan. Namun, ternyata aku bisa bertahan sampai sekarang ini, duduk di bangku kelas 12 yang akan tamat 6 bulan lagi.